lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita tetap istiqomah untuk mengkaji hukum-hukumnya Allah, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengkaji ayat-ayatnya Allah, hukum-hukumnya Allah, itu disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan, orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik. Artinya kita hadir dari rumah ke sini itu ditakdir, diminta oleh Allah supaya jadi orang baik. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki menjadi orang baik maka akan difaqihkan, difahamkan di dalam perkara-perkara agama. Nah, insyaallah kita meskipun kita juga sudah punya pemahaman, tetapi untuk mengingat kembali tidak ada salahnya. Maka untuk pagi hari ini kita akan mengkaji yang berkaitan dengan kebutuhan kita, khususnya di akhir Ramadan. Ini kaitannya dengan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kita ambilkan dari satu kitab, namanya kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ini syarah atau penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram itu karena hanya hadis-hadis saja tentang hukum yang belum ada penjelasannya, maka kemudian disarai atau dijelaskan oleh Syekh As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Nah, ini kitab Subulus Salam yang pagi hari ini kita akan baca, kita akan kaji yang berkaitan dengan perkara zakat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mulai dari makna zakat itu secara lughat atau secara kebahasaan. Dalam kitab ini disebutkan az-zakah lughat. Zakat menurut lughat, kebahasaan adalah mushtarikatun bainan nama wat thaharah. Jadi punya makna ganda. Jadi zakat itu punya makna double, mustarikah atau sekutonan, punya makna ganda. Apa makna dari zakat? Yang pertama adalah an-nama. Jadi zakat punya makna pertama adalah an-nama. Ini makna yang pertama. Nama itu bukan nama kita atau nama seseorang tidak. Tapi ini nama dengan bahasa Arab. Nama itu artinya adalah tumbuh, berkembang, bertunas terus. Jadi bercabang, tidak mandek. Itu namanya an-nama. Artinya apa? Bahwa zakat itu harusnya punya konsep, punya tumbuh dan berkembang. Jadi potensi untuk menumbuhkan ekonomi, potensi untuk mengembangkan harta kita itu dengan zakat. Makanya zakat dengan arti an-nama itu artinya berkembang terus, barokah. Barokah itu artinya ya berkembang terus, bertambah baik, nambah terus, tidak stagnan apalagi kurang gitu, tapi tumbuh terus. Ini namanya barokah, sejalan dengan an-nama, tumbuh.
Barokah asal kata barokah yubariku. Barokah yubariku itu artinya nyumber terus. Jadi seperti sumur itu kalau diambil terus itu kan jadi nyumber terus. Tambah bening, tambah sehat, tambah baik. Dan manfaatnya juga banyak untuk umat, untuk manusia, untuk makhluk nyawa. Karena apa? Diambili terus. Kalau sumur yang tidak diambili itu, ya pasti akan jadi satu jelas nggak manfaat. Yang kedua airnya tambah keruh, banyak lumutnya, banyak macam-macam. Nah, sehingga apa? Air yang lama nggak diambil itu yang nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa dimanfaatkan. Makanya orang tua dulu itu kalau pesen, Dok, itu di kebun ada sumur. Nanti kalau bikin rumah, tolong sumurnya jangan dimatikan. Karena apa? Itu sumber. Sumber. Nah, kalau sumber itu kemudian dimatikan kan berarti kita hanya mengandalkan PDAM saja. Ya kalau lancar. Kalau pas lagi nggak lancar, ya itu kan butuh yang lain. Maka orang tua itu kalau pesan itu isi yang jadi sumber itu jangan dimatikan. Termasuk ini. An-nama artinya adalah tumbuh, berkembang, barokah. Barokah untuk siapa? An-nama tentu berkah untuk muzakinya. Muzaki, orang yang zakat. Jadi orang yang zakat mungkin secara fisik kalong, secara fisik berpulang, secara fisik ada harta yang diberikan kepada orang lain. Ini secara fisik. Tapi hakikatnya justru berkembang. Karena yang inilah yang hakikatnya, yang sejatinya adalah milik kita yang akan kita unduh nanti di akhirat. Maka an-nama berkembang itu bagi muzakinya jelas. Bagi muzakinya berkembang karena tambah barokah rezeki. Jadi ketika kita itu zakat fitrah menzakati jiwa kita, berarti jiwanya ini akan berkembang terus. Pikirannya jadi berkembang, tidak jumud, pikirannya tidak mandek di dalam satu pemikiran, tetapi dia terus-menerus seperti apa yang disampaikan oleh Quran, fa iza faroghta fansor. Jadi pikiran yang dizakati itu pasti dinamis. Setelah memikirkan satu perkara ini, kemudian mikirkan perkara yang lain. Ini dinamis, artinya berkembang terus. Ini an-nama tumbuh, kembang, bertunas bagi muzakinya. Juga pasti akan tumbuh dan berkembang bagi mustahiknya. Jadi mustahiknya juga jelas. Karena apa? Orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat, yang awalnya tidak punya apa-apa jadi punya, yang awalnya tidak punya modal jadi punya modal untuk usaha. Ini pasti akan berkembang dan bertumbuh terus. Nah, makanya kalau zakat itu seyogianya punya potensi yang bisa untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kesalahan kita, jadi ini sekaligus untuk kritik dan otokritiknya kita dalam perilaku kita dalam berzakat. Perilaku kita dalam berzakat ini kadang-kadang tidak berpedoman atau berlandaskan pada maknanya. Asal sudah mengeluarkan, ya seolah sudah bebas. Padahal kita punya kewajiban bahwa zakat yang kita keluarkan itu harus an-nama, harus punya nilai tumbuh. Nilai tumbuhnya apa? Orang yang kemarin atau tahun kemarin kita kasih zakat itu harusnya punya nilai tumbuh berkembang jadi muzaki. Sehingga apa? Ini yang namanya tumbuh terus. Nah sementara kita kan yang kemarin dapat zakat, yang tahun kemarinnya juga dapat zakat, yang tahun kemarinnya dapat zakat, tahun ini juga dapat zakat lagi. Artinya apa? Masih stagnan. Selamanya. Masih selamanya. Permanen jadi mustahik terus. Punya bakat jadi mustahik. Nah ini yang harus punya manajemen dalam kita
mengelola zakat itu memang harus disesuaikan dengan namanya. Nah, disesuaikan dengan maknanya. An-nama, zakat itu harus tumbuh berkembang, harus menjadi nilai berdaya terhadap masyarakat. Ini yang sekali lagi mungkin kalau kita mau ngorek-ngorek atau kritik terhadap pemegang otoritas dalam zakat mungkin terlalu jauh, ya kita kritik terhadap kita sendiri dulu, bahwasanya sudahkah kita ketika berzakat itu memahami dengan konsep an-nama, sehingga apa, kita tahun ini pada orang itu yang betul-betul membutuhkan. Diharapkan tahun besok itu ketika kita sudah kasih zakat yang tentu bisa berdaya secara ekonominya, tahun depannya sudah bisa menjadi muzaki, bukan mustahik. Nah, ini kalau kita sudah berpikir semacam itu, masing-masing kita sebagai muzaki, orang yang zakat, pikirannya ketika mengeluarkan zakat berpikiran bahwa zakat harus berkembang, maka ini akan tumbuh terus. Umat Islam pasti akan menjadi kuat. Kenapa tidak kuat tadi? Karena muzakinya sendiri pun kadang-kadang nggak punya pemahaman tentang bahwa zakat harus tumbuh. Yang penting kewajiban sudah selesai. Yang penting sudah dikeluarkan. Nah, ini kita berarti perlu manajemen di dalam zakat, manajemen pribadi maupun manajemen kolektif di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi ini adalah kritiknya kita di dalam berzakat dan kritiknya kita terhadap manajemen zakat. Harus punya nilai an-nama. Jadi sekali lagi zakat punya makna an-nama, tumbuh kembang. Jadi diharapkan yang sekarang adalah mustahik, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan harus menjadi muzaki. Ini juga harus sebetulnya kontrolnya jelas, ada barometernya. Nah, kita sudah alhamdulillah dikit-dikit sudah mulai lah. Kita ada bank infak, ini promotornya Busur, bank infak amanah. Kita ngumpulkan dari sekian banyak donatur, kemudian juga muzaki yang kita berikan kepada mereka modal yang mereka tidak mampu. Kita kasih modal, kita kasih bimbingan di dalam usahanya, juga dalam pemasarannya, juga kita bantu untuk promosi pemasaran. Ya, meskipun mungkin belum maksimal, tetapi ini usaha di dalam menghayati bahwa zakat itu punya makna adalah anak, tumbuh kembang. Tidak kasih habis. Ini ya seperti orang nggak punya manajemen. Nah, berarti konsumtif, tidak boleh konsumtif. Mestinya harus produktif. Ya. Nah, bagaimana mengenai zakat baik mal maupun fitrah itu terkumpul, tidak dibagi untuk dimakan sehari habis, tapi akhirnya dijadikan modal bagi orang yang menerima, diberikan kambing misalnya, boleh enggak itu? Jadi kita bedakan dulu zakat fitrah dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah memang diantara yang dijelaskan oleh Rasulullah supaya kaum muslimin yang dalam keadaan miskin, du'afa itu bisa bergembira di hari raya. Artinya harus dibagikan saat itu juga. Bahkan tidak boleh dibagikan saat khotib sudah naik ke mimbar. Jadi sebelum naik ke mimbar sudah harus dibagikan kepada mustahik. Ini zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal itu memang harusnya itu tidak langsung habis. Harus punya nilai an-nama ini, tumbuh berkembang dikelola. Jadi kalau fitrah harus habis. Kalau zakat mal itu seyogianya mungkin bisa separuh dibagikan, yang separuh itu ditahan, itu tadi digulirkan menjadi modal bagi mereka bagi muslimin yang secara ekonomi mau usaha susah. Kadang-kadang malah terlilit dengan rentenir, dengan orang-orang yang meminjamkan dengan bunga yang tinggi.
apalagi misalnya bank yang lewat media sosial itu kan bunganya luar biasa, bank online itu. Makanya untuk menjaga itu, untuk menghalangi dan membackup kaum muslimin supaya tidak masuk terjerat dengan jeratan riba, ya kita harus punya metodologi, punya manajemen bagaimana caranya. Sebetulnya sudah banyak, ada Baitul Mal, Watamwil, itu arahnya ke sana, tapi ya kurang berkembang juga. Makanya ada gebrakan-gebrakan seperti Bank Infak dan lain sebagainya yang tujuannya supaya apa? Umat itu jadi berdaya. Yang asalnya itu mustahik menjadi bisa. Enggak sewu ini. Okay. Jadi ini dibagikan sebelum Idul Fitri. Artinya pada belum turun dari mimbar. Kemudian sesudahnya itu bukan zakat fitrah tapi sedekah. Bagaimana mungkin kalau diberikannya itu sebelum Idul Fitri? Kalau sehari 2 hari sebelumnya itu sempat untuk dimasak. Tapi kalau mepet sekali itu mungkin dia dengan persediaan sendiri masak miliknya sendiri. Jadi memang yang utama itu sebetulnya dilakukan langsung. Kalau untuk zakat fitrah, jadi kita tahu persis mana-mana yang membutuhkan, kita kasihkan langsung. Cuman kalau sudah nggak ada lah, rata-rata sudah nggak ada orang yang nggak ahli surga itu jarang lah. Itu orang ahli surga itu dia nggak mau punya makanan untuk beberapa hari, hanya untuk besok aja cukup, itu ada. Mau bahkan lebih dari 2 nggak mau, itu ada yang ahli surga, ada yang seperti itu juga. Berlawanan dengan ini pemikiran saya itu kadang-kadang sing bener sing gitu gak sambil gak bisa milah-milah. Jadi Nabi itu memang menganjurkan atau pernah juga memberikan saran kepada salah seorang sahabatnya untuk supaya berperilaku menjadi orang yang biasa. Berperilaku itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Jadi dia bisa jadi kaya, bisa jadi hartanya banyak, tapi perilakunya biasa-biasa saja. Perilakunya tidak menunjukkan orang yang kaya. Nah, ini sebetulnya yang harus dijaga sebetulnya itu. Karena dalam hadis yang lain Nabi itu mendorong kita jadi orang kaya. Gitu. Bahkan Nabi dalam suatu keterangan hadis beliau mengatakan kadal faqru ayyakuna kufrun. Hampir-hampir kefakiran itu menjerumuskan kepada kekafiran. Saking bahayanya miskin. Karena orang miskin itu gampang sekali untuk diiming-imingi hanya beras, diiming-imingi sembako, diiming-imingi beasiswa. Kadang-kadang sudah berubah. Makanya Nabi itu wanti-wanti. Nabi itu mengingatkan betul. Kadal faqru ayyakuna kufran. Bahwasanya kalian itu harusnya jadi orang kaya. Karena apa? Dengan miskin itu nyerempet dengan kekufuran. Makanya kita harus kaya, tetapi kaya dengan pola hidup yang biasa-biasa saja. Jadi meskipun punya harta yang banyak, 7 turunan gak habis, tapi polanya ya pakaian biasa, kendaraan biasa. Meskipun kita harus lebih kaya. Jadi kembali lagi bahwasanya tadi untuk metode atau cara yang monggo kita yang paling baik, karena dua-duanya itu punya potensi yang kebaikan dan keburukan. Misalnya dengan sendiri-sendiri itu potensinya apa? Bisa jadi nanti numpuk dalam satu kelompok tertentu, orang tertentu. Tapi dengan dikumpulkan bisa merata. Ini diantara manfaatnya. Kemudian kekurangannya apa? Biasanya kalau dikumpulkan itu penyebarannya atau pendistribusiannya ini jadi kendala. Misalnya orang itu zakat di malam takbiran, nah, kapan baginya kata Mbak? Kapan masaknya? Kan enggak sempat. Makanya kemudian para ulama itu memberikan hukum itu boleh zakat fitrah itu ditakjil. Ditakjil itu namanya disegerakan. Diserahkan ke panti itu bisa ya? Di panti. Panti itu tidak selamanya orang yang duafa. Karena waktu itu aku megang itu panti biasanya minta
minta dikasih. Tapi di Bina Marga itu mesti di panti itu kayak Pak Yana Nirmana itu dulu dia kembang ya. Itu dekat sama saya itu. Masih hidup. Pak. Bisa saja itu masuk ke misalnya panti asuhan atau ke pesantren yang duafa, pesantren yang anak-anaknya mungkin untuk biaya sekolahnya saja susah, itu bisa masuk. Jadi karena zakat itu kan mustahiknya tertentu, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fuqara, masakin, terus ibnu sabil, sabilillah, gharim, sampai dengan amil dan sebagainya, yang 8 asnaf itu. Nah, ini tidak boleh keluar dari itu kalau zakat, baik zakat fitrah maupun zakat. Jadi sekali lagi, kita di dalam mengeluarkan zakat harus punya mindset, pemahaman zakat itu harus tumbuh dan berkembang, baik untuk diri kita yang mengeluarkan zakat maupun orang yang kita berikan zakat. Jangan stagnan, apalagi kemudian kok malah turun, itu enggak boleh. Jadi harus berkembang. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, zakat itu maknanya adalah at-thaharah. At-thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah itu adalah suci atau mensucikan. Ini fungsinya. Jadi kalau ini nama itu adalah di antara bentuk tujuannya bisa berkembang dan berkembang terus. Sedangkan toharo itu tujuannya adalah untuk mensucikan. Ketika yang dikeluarkan adalah zakat fitri atau zakat beras kita, itu adalah mensucikan jiwa kita. Jadi jiwanya menjadi suci. Sedangkan ketika zakat mal, harta kita yang kita keluarkan, maka berarti harta kita menjadi bersih, menjadi suci. Nah, ini sebagaimana dalam Quran itu dalilnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi kata Allah, khudz min amwalihim. Ini fiilnya fil amar, khudz, ambillah. Ambil itu maknanya ya bisa dengan baik-baik, bisa dengan agak paksaan, bahkan kekerasan. Kekerasan itu maksudnya kalau mereka yang muzaki itu kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, itu seperti di zaman sahabat Umar, karena banyak orang sahabat yang sudah tidak mau mengeluarkan zakat, itu diperangi oleh sahabat Umar. Karena memang perintahnya sangat tegas. Ambillah. Apa yang diambil? Min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka. Makanya kemudian ini yang dimaksud adalah shadaqatul wajib. Jadi khudz min amwalihim shadaqatan. Shadaqatan. Ambillah dari harta mereka apa yang diambil, sodakotan, sodakohnya. Nah, ini kemudian dipahami oleh para ulama, yang dimaksud sodakoh ini adalah sodakotul wajibah. Sodakotul wajibah. Sodakoh yang wajib. Apa itu sodakoh wajib? Yaitu zakat. Jadi zakat ini perintahnya sangat tegas. Kalau misalnya seorang muzaki kok tidak mau mengeluarkan zakatnya, ambil. Makanya ada istilah amil. Amil itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, dari sultan atau dari orang yang berkuasa, kemudian memerintahkan kepada amil untuk mengelola zakat. Yang mengambil, yang mengelola, yang mendistribusikan. Makanya amil itu mendapatkan bagian keamilan, bagian dari satu asnaf dalam zakat. Jadi yang dimaksud dengan
ambillah harta mereka sodakotan adalah sodakotul wajibah, sodako yang wajib, tidak semua sodako. Karena zakat itu adalah bagian dari sodako. Semua yang dikeluarkan, yang kita keluarkan, itu namanya sodako. Apakah zakat, infak, kemudian nafkah, kemudian jariyah, kemudian wakaf, itu masuk dalam kategori sodako. Sodako di dalamnya itu macam-macam. Ada wakaf, ada zakat, ada infak, ada sodako jariyah, sodako sendiri, jariyah, macam-macam, hadiah, kurban. Jadi di sini semua harta yang kita keluarkan itu maknanya sodako. Jadi sodako itu mencakup yang lain. Nah, sodako dalam ayat ini tidak semua sodako dalam makna wakaf, infak, jariyah, kemudian hadiah. Tapi yang dimaksud di sini hanya sodakotul wajibah, sodako yang wajib, yaitu apa? Zakat. Maka kalau zakat itu hukumnya adalah wajib dan harus dikeluarkan. Amir punya wewenang, punya hak untuk memaksa seorang muzaki mengeluarkan zakat. Ini makanya sangat tegas di dalam ayat ini. Khudz min amwalihim sodakotan, ambillah dari harta mereka apa yang diambil sodakotan, yaitu sodakohnya, yaitu sodakotul wajibah. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi ada dua fungsi yang dijelaskan dalam ayat ini. Kenapa harus zakat? Kenapa harus sedekah? Karena Allah ingin membersihkan dan ingin mensucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, agar Allah membersihkan kepada mereka dan mensucikan mereka. Jiwanya supaya suci, hartanya supaya suci. Jiwanya supaya bersih, hartanya juga bersih. Nah, kalau melihat dari ayat ini, itu sebetulnya karena harta sedikit maupun banyak punya potensi kotor. Kan kita nggak bisa menjamin, kalau harta sedikit pasti bersih. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Sedikit maupun banyak punya potensi bercampur dengan perkara yang subhat, perkara yang haram, mungkin caranya juga ada menzolimi orang dan lain sebagainya. Maka kalau melihat ayat ini sebetulnya zakat itu nggak ada nisabnya, nggak ada batasnya. Nah, kalau dalam zakat itu kan ada nisabnya. Nisab itu batas minimal yang dikeluarkan seseorang itu untuk berzakat. Zakatnya emas misalnya itu dengan minimal 85 gram. Kalau sudah 85 gram, kalau menurut hukum fikihnya harus dikeluarkan zakat. Tapi misalnya kita punya 3 gram. 3 gram potensinya bersih nggak? Kan nggak selalu. Potensi untuk kotor bercampur itu pasti ada, meskipun itu hanya kecil, hanya sedikit. Makanya kalau melihat Quran, tujuannya Allah nyuruh kita untuk zakat, kita itu nggak harus sampai nisab. Jadi kalau dapat rezeki, ya kita langsung potong keluar. Dapat rezeki langsung potong keluar. Nah, ini seperti sahabat Abu Bakar itu, beliau nggak pernah zakat, karena memang setiap dapat keluarkan zakat. Bahkan nggak punya harta yang sampai nisab.
Makanya di dalam hitung-hitungan zakatnya beliau tak terkena zakat karena sodakohnya itu sudah luar biasa. Maka sebetulnya sodakoh apapun itu adalah tutahhiruhum wa tuzakki. Jadi bukan hanya zakat saja, tapi semuanya. Kita berinfak, bersodakoh, ngasih sana,